Kita melanjutkan materi kita ke-16 di User Experience Design. Pada materi ini kita akan membahas tentang inspection, analytic, and model di dalam evaluation. Di materi ini nanti kita akan membahas pengujian dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi. Kalau di materi 14 dan 15 kita membahas pada pengujian dengan ruang lingkup yang terkontrol dan jumlah sampel yang sedikit terbatas. Di dalam materi ke-16 ini nanti kita akan mencoba mengevaluasi berbagai jenis teknik pengujian yang sifatnya lebih menggunakan user dalam jumlah yang lebih besar. Tujuan dari materi ini yang pertama adalah mendeskripsikan kata kunci atau konsep yang berhubungan dengan inspection, kemudian menjelaskan tentang heuristic evaluation and walkthrough evaluation, kemudian menjelaskan tentang rule analitik di dalam evaluation, kemudian nanti ada A/B testing yang digunakan di dalam evaluasi dalam skala yang lebih besar, kemudian mendeskripsikan bagaimana menggunakan hukum Fitts untuk memprediksi model di dalam pengujian desain interaksi. Yang pertama adalah inspeksi. Jadi ada berbagai bentuk di dalam inspeksi itu sendiri, ada yang dilakukan untuk atau dilakukan oleh pakar yang memang berkecimpung di bidang desain interaksi atau pakar yang memiliki pengetahuan lebih tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, software, usability, dan sebagainya. Di pakar itu sendiri juga bisa merupakan stakeholder itu sendiri yang memang dia atau kita tujuannya adalah ingin mengevaluasi dari keseluruhan desain interaksi tersebut, apakah akan menunjang dari kebutuhan di user atau belum. Tetapi berbeda dengan stakeholder pada umumnya, pakar di sini lebih memang dia sifatnya memang tidak hanya menggunakan, tetapi juga memiliki kemampuan analisa yang lebih dibandingkan user pada umumnya. Kemudian, kritik yang diberikan oleh expert dapat dalam berbentuk formal maupun informal, yang itu nanti akan bisa digunakan sebagai bahan masukan di dalam proses evaluasi di dalam desain interaksi. Kemudian evaluasi heuristik itu adalah review yang dilakukan dengan berbagai proses atau berbagai tahapan yang sifatnya adalah heuristik. Jadi sifatnya adalah dia nanti akan menilai keseluruhan aspek di dalam desain interaksi itu sendiri. Kemudian kalau Walthrop itu adalah menggabungkan antara skenario dan berbagai kemungkinan masalah yang akan mungkin bisa atau mungkin terjadi pada proses evaluasi itu sendiri. Kemudian inspeksi ini merupakan proses kita untuk memvalidasi bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu memang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, atau bisa dikatakan adalah proses untuk bahwa ini yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya. Di heuristic evaluation itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Jacob Nielsen pada awal 1990. Di awal heuristic evaluation itu menganalisa kurang lebih 249 permasalahan usability untuk membuat atau mengevaluasi sebuah produk desain interaksi. Pada awalnya, 249 usability permasalahan tersebut itu digunakan Nielsen untuk mengevaluasi berbagai aspek di teknologi, mulai dari mobile device, wearable device, virtual world, social media, web, dan sebagainya. Kemudian di heuristic evaluation itu sendiri ada berbagai panduan, ada design guideline yang merupakan sebuah dasar untuk membangun sebuah heuristik tadi. Kemudian
Heuristic evaluation itu tadi, heuristic evaluasi tadi itu diperbaiki tahun 2014 oleh Nielsen, di mana proses di dalam 249 heuristic problem tadi itu diklasifikasikan, kemudian dikelompokkan menjadi berbagai aspek dan kategori. Kemudian di dalam heuristic evaluation itu sendiri merupakan proses rekognisi. Jadi proses rekognisi, bukan proses recall dari evaluasi itu sendiri. Kemudian sifatnya dia fleksibel dan efisien untuk digunakan di dalam berbagai aspek pengujian. Kemudian dia juga menguji estetik dan minimalis desain, membantu untuk merecognize, mendiagnosa, merecover dari error yang terjadi di dalam proses pengujian itu sendiri. Jadi kelebihan dari heuristic evaluation itu adalah sebagai yang tertera di layar kaca kalian. Kemudian membantu dan mendokumentasikan seluruh aktivitas pengujian sehingga itu bisa digunakan dalam proses pengembangan atau proses discovery untuk teknologi baru. Di heuristic evaluation yang diperkenalkan oleh Nielsen, itu mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari visibility, dari sistemnya, kemudian kesesuaian antara sistem tersebut dengan dunia nyatanya, kemudian kontrol dari user, dan ketika nanti aplikasi ini sudah uh, di, dipasarkan, itu apakah akan nanti memiliki kesesuaian atau tidak, kemudian konsistensi dan standar di dalam uh, proses transformasi di dalam pengujian tersebut, itu akan terlihat bahwa konsistensi dan standar yang diberikan di heuristic evaluation itu akan memberikan kesamaan antara yang di dunia pengembangan dan di dunia nyatanya. Kemudian mencegah terjadinya error, karena dengan heuristic evaluation itu akan memberikan report berupa pada aspek mana saja error itu terjadi. Dan karena di heuristic evaluation ini merupakan sebuah standar, maka standar ini sifatnya bukan lagi sifat error yang sifatnya adalah subjektif, tetapi errornya merupakan error yang terjadi karena sifatnya adalah objektif, dan merupakan error yang terjadi karena sifatnya adalah memang kegagalan dari sebuah sistem, bukan karena kekurangan dari desain interaksi. Kalau ditanya tentang sampling yang ada di dalam pengujian heuristic evaluation, kalau di materi ke-15 kita sudah sedikit menyinggung tentang jumlah sampel yang diperlukan untuk pengujian. Nah, di dalam grafik ini, Nielsen tahun 1994 menjelaskan bahwa antara jumlah evaluator dan jumlah masalah yang dikaitkan antara kedua variabel tersebut memiliki suatu korelasi. Kalau kita lihat bahwa ketika kita ingin mendapatkan tingkat kesalahan di 75%, jadi kita ingin menggali di 75%, maka jumlah evaluatornya adalah sekitar 10. Kemudian ketika dia menaik di 15, maka sebenarnya dia mulai stuck antara 75 sampai 100. Disitulah kita bisa menemukan berbagai permasalahan antara 75 sampai 100 di 15 user. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan Slovin misal, atau Snowball atau purposive sampling yang kita berdasarkan dari error rate-nya, maka kalau di heuristic evaluation ini antara 10 sampai 15 itu sebenarnya dia sudah mulai terbentuk kurvanya. Jadi 5 sampai 10 itu sedikit landai, 10 sampai 15 itu sudah melandai. Oleh karena itu, Nielsen menyarankan untuk rata-rata
Kalau kita ingin mengidentifikasi 75-80% dari permasalahan usability, kita menggunakan kurang lebih sekitar 5 orang saja. Namun, berbeda dari Cobden and Woolrich tahun 2001, menyatakan bahwa jumlah user untuk mencapai 75-80% dari permasalahan usability itu tergantung dari konteks dan alamiah dari permasalahan yang di aktivitas tersebut. Jadi kalau di Cogton itu menyatakan kalau kita ingin mencari 75-80%, ya kita harus menggunakan beberapa sampel untuk sampai di 75-80%. Bisa menggunakan Sovin, bisa menggunakan purposive sampling, Snowball, dan sebagainya. Kemudian heuristik itu bisa digunakan untuk berbagai aspek. Salah satunya adalah heuristik untuk website yang fokus pada berbagai kriteria. Misal yang pertama adalah clarity, kemudian minimize unnecessary complexity and cognitive load, provide user with context, sama promote positive and pleasure user experience. Jadi kalau heuristic evaluation itu sebenarnya banyak frameworknya. Salah satunya yang kita lihat saat ini adalah teori yang disampaikan oleh Booth tahun 2007 yang mengevaluasi dari berbagai. Ketika kita ingin melakukan heuristic evaluation, maka kita yang pertama adalah melakukan briefing atau briefing session untuk menyampaikan kepada expert apa yang harus dilakukan. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa ini adalah heuristic evaluation yang melibatkan pakar untuk melakukan evaluasi. Kemudian evaluasi itu dilakukan dalam waktu 1 sampai 2 jam yang di mana itu setiap pakar akan melakukan aktivitas yang berbeda. Kemudian dia akan merasakan produk tersebut. Kemudian dia akan mulai mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di dalam desain interaksi kita. Kemudian di sesi yang terakhir adalah debriefing session, di mana pakar itu akan bekerja untuk memprioritaskan masalah-masalah mana yang mungkin muncul pada saat proses pengujian dilakukan. Ada kelebihan dan kelemahan ketika kita melakukan heuristic evaluation, karena kita hanya melibatkan sedikit orang, maka akan permasalahan etikal itu bisa kita hindari, terutama karena kita tidak melibatkan banyak user ya. Jadi ketika tidak melibatkan banyak user, maka permasalahan etikal, practical issue itu akan bisa dihindari. Tapi yang menjadi masalah adalah kita kesulitan mencari eh, pakar yang tepat, dan mungkin ketika kita menemukan pakar yang tepat, kita memerlukan biaya untuk melakukan evaluasi tersebut. Kemudian ketika kita ingin melakukan pengujian heuristic evaluation, kita harus mengetahui bahwa domain mana dari aplikasi tersebut yang akan kita uji. Sehingga waktu 1 sampai 2 jam itu bisa sangat efektif kita gunakan untuk proses pengujian. Permasalahan yang paling mendalam ketika kita melakukan proses pengujian dengan heuristic evaluation adalah eh, kita tidak boleh lupa terhadap masalah apa saja yang mungkin akan kita hadapi dalam proses pada proses pengujian tersebut. Dan kemungkinan kita akan mendapatkan false alarm. False alarm itu adalah suatu informasi atau suatu identifikasi yang diberikan oleh expert, tetapi itu merupakan suatu bentuk yang terjadi karena proses identifikasi atau proses melakukan evaluasi yang kurang tepat. Dan biasanya proses ini dipengaruhi oleh environment atau mungkin eh, bias yang terjadi karena expert yang belum memahami atau mungkin berbeda domain dengan domain yang akan kita uji tersebut. Jadi proses penentuan domain itu sangat penting sekali di dalam proses heuristic evaluation. Kemudian ketika kita memberikan sebuah rule kepada heuristic evaluation itu sendiri, ada beberapa paduan, salah satunya yang diperkenalkan oleh Granoles tahun 2018,
bahwa apakah ketika kita ingin melakukan proses heuristic evaluation tadi, apakah semua halaman dan semua site itu akan diuji. Kemudian apakah itu nanti akan diketahui oleh user. Dan apakah user itu selalu menggunakan aplikasi, selalu menggunakan fitur tersebut, halaman tersebut, dan apakah domain tersebut itu atau linknya itu selalu didefinisikan secara detail. Masih banyak lagi guideline yang ada di heuristik. Uh, Tadi kalian bisa mengeksplor lebih lanjut dengan melihat terutama penelitian yang dilakukan oleh Nielsen maupun Granollers. Di situ ada beberapa panduan yang merupakan standar untuk melakukan proses heuristic evaluation. Selanjutnya adalah evaluasi untuk melihat atau mengukur dari accessibility. Kalau kita menggunakan web, maka ada standar yang cukup umum digunakan. Yang pertama adalah Web Content Accessibility Guideline atau WCAG. Ini kalian bisa melihat penelitian dari Lazar tahun 2015 merupakan sebuah guideline untuk melakukan heuristic evaluation dari sebuah website. Ini biasanya dilakukan atau diuji untuk sebuah pemerintahan atau eh, perusahaan yang besar, di mana dia ingin menguji websitenya itu berdasarkan rule atau berdasarkan standar yang memang sudah diakui oleh industri. Ada beberapa konsep atau beberapa indikator di dalam WCAG ini yang diuji adalah perceivable, operable, understandable, sama robust. Nah, eh, kalian bisa menggunakan berbagai heuristic evaluation yang lain yang bisa kalian cari penelitian tersebut. Kemudian setiap heuristic evaluation biasanya memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kalian harus memastikan bahwa domain dari pengujian kalian, kemudian tujuan penelitian kalian, dan knowledge dari pengujian itu harus sesuai dengan masalah yang akan kalian evaluasi itu sendiri. Jadi jangan menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Selanjutnya adalah cognitive workflow, jadi fokus pada learning, jadi proses untuk learning. Kemudian di sini di cognitive workflow, desainer akan mempresentasikan aspek apa saja yang ada di desain tersebut. Kemudian dia akan menguji menggunakan skenario. Kemudian pakar itu akan memberikan asumsi tentang populasi, kemudian konteks of use-nya, kemudian detailnya. Kemudian satu atau lebih pakar akan mulai mencoba aktivitas prototipe tersebut dengan sebuah skenario. Nah, berbeda dengan proses heuristic evaluation tadi yang sifatnya kita adalah dia bebas melakukan apapun selama dalam protokol penelitian tersebut. Kalau di cognitive workflow, sifatnya itu adalah kita membuat sebuah skenario. Kemudian expert itu biasanya dibimbing melalui 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu yang akan membantu atau mendukung bahwa proses penggalian pada saat evaluasi itu bisa dilakukan secara maksimal. 3 pertanyaan itu yang pertama adalah will the correct action be sufficiently evident to the user? Jadi apakah aktivitas yang dilakukan oleh user itu bisa berjalan seperti layaknya. Jadi kalau kita diberikan sebuah skenario, apakah dari aplikasi atau dari fitur tersebut, baik dari sisi fungsinya maupun dari interaksinya, itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, will the user notice that the correct action is available? Jadi di, ketika dia mencoba desain interaksi itu, akan memberikan notifikasi kepada user bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar, baik
berupa inputan successful misal. Jadi ada notifikasi uh, uh, data successful storage atau action successful dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah will the user associate and interpret the response from the action correctly. Jadi ketika kita diberikan sebuah skenario, kemudian ketika respon itu dikeluarkan dari aktivitas kita mencoba, apakah kedua hal ini memberikan hal atau memberikan respon yang sama. Nah, disinilah tiga panduan ini yang kita lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan atau mengidentifikasi proses di dalam pengujian di desain interaksi itu sendiri. Kemudian expert akan mencoba berdasarkan skenario, kemudian mereka akan mencoba menuliskan berbagai permasalahan atau berbagai temuan yang mungkin muncul pada saat proses pengujian tersebut. Di pluralistic workflow itu merupakan variasi di dalam cognitive workflow di mana itu akan dilakukan oleh sebuah tim, kemudian di tim tersebut akan dibentuk dalam sebuah panel. Kemudian panel tersebut akan bekerja secara terpisah. Kemudian akan ada seseorang yang menginstruksikan untuk proses pengujian tersebut. Kemudian ketika proses pengujian tersebut dilakukan, maka akan ada proses eh, istilahnya adalah kita ada proses bargaining. Jadi ketika antara panel A dan panel B diberikan instruksi yang sama, apakah memberikan hasil yang sama. Kemudian proses di dalam kognitif di proses walkthrough itu sendiri itu nanti akan terbentuk sebuah istilahnya adalah brainstorming sehingga ada proses diskusi yang kita sebut sebagai cognitive walkthrough. Jadi mereka memberikan ide, memberikan masukan, memberikan hasil brainstorming dari ide mereka terhadap proses menguji tersebut. Jadi dari panel A, panel B, panel C itu akan memberikan feedback-nya. Kemudian karena saat ini sebenarnya kalau di teknologi kita bisa menggunakan mobile teknologi ataupun web teknologi. Di slide ini kita lebih fokus kepada web. Jadi ketika kalian nanti ingin menguji pada mobile application, kalian bisa menggunakan tools yang sama untuk proses misal di cognitive workflow dan sebagainya, tetapi untuk proses di analitiknya, kalian nanti bisa menggunakan tools untuk framework yang memang dia digunakan untuk mobile. Di web analytics sendiri, kita akan melihat interaksi di dalam website tersebut untuk menganalisa aktivitas dari user di dalam website tersebut. Kemudian di desainer juga bisa menganalisa dari desain tersebut apakah sudah efektif atau belum ketika digunakan oleh user. Terutama apakah tujuan dari desain tersebut sudah dicapai atau belum dari desain tersebut. Kemudian ketika desain tidak memenuhi kebutuhan dari user, maka itu akan dikembalikan lagi kepada si developer untuk direvisi atau dikembangkan. Kemudian karena ini dilakukan oleh user secara langsung, maka akan kita dapatkan hasil yang memang real time dari user tersebut. Kemudian web analitik juga memungkinkan kita men-track atau mengikuti aktivitas dari user ketika dia melakukan proses evaluasi tersebut. Web analitik sendiri merupakan gambaran besar dari aktivitas yang dilakukan oleh user. Karena biasanya di web analitik itu memang kita berikan sebuah skenario, tapi di situ user bisa melakukan eksplorasi. Dan dari web analitik, kita bisa memberikan sebuah analitik atau statistik dan interpretasi ketika nanti data tersebut sudah didapatkan. Ini adalah contoh dari web analitik yang kita dapatkan dari Google Analytics untuk memberikan sebuah interaction design.
Ini juga contoh dari web analitik. Ini biasanya ketika kalian membuat sebuah website, kemudian kalian pasangkan Google Analytics di dalam website tersebut, maka kalian bisa mendapatkan report dari interaction di dalam website tersebut berdasarkan analisa dari Google. Ini contoh analitik. Ini segmentasi dari pengunjungnya. Selanjutnya adalah A/B testing, alpha beta testing, merupakan large scale eksperimen. Jadi eksperimennya ini sudah dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jadi kita membuat sebuah desain, tapi desainnya tidak hanya satu, kita membuat dua. Boleh kita melakukan evaluasi terhadap desain lama dan desain baru, atau kalau itu adalah konseptual desain, maka kita bisa membuat sebuah desain A dan desain B. Kemudian nanti akan kita bagi menjadi dua grup dari user yang akan menggunakan dua versi dari desain tersebut. Kemudian biasanya kita bisa uh, menggunakan sosial media atau media survei untuk melakukan proses A/B testing ini. Bisa sangat banyak sekali user yang bisa kita gathering dari A/B testing, biasanya sampai ribuan user karena memang ini sudah merupakan well testing. Jadi user itu bisa menggunakan desain dan desain tersebut bisa kita bagikan online, kemudian mereka bisa menggunakannya secara langsung. Kemudian karena ini sifatnya adalah wild testing dan sifatnya di respondennya sudah sangat banyak sekali, maka ada berbagai permasalahan. Yang pertama adalah etika, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh user, kemudian permasalahan privasi itu juga akan menjadi permasalahan di dalam A/B testing. Selanjutnya adalah predictive model. Jadi di predictive model itu menyediakan salah satu metode untuk mengevaluasi sebuah produk atau desain tanpa secara langsung berhubungan dengan user. Di predictive model ini memang lebih mahal daripada user testing, karena kalau user testing kan kita menyebar, kemudian kita mendapatkan hasilnya secara banyak. Tetapi ada kalanya kita membutuhkan suatu pengujian yang di mana pengujian tersebut memang tidak membutuhkan banyak orang dan kita bisa memprediksi apa yang kemungkinan terjadi pada objek uji kita. Sebagai contoh, kita ingin menguji tentang voicemail system, smartphone, atau dedicated mobile device. Jadi, based on expert error-free behavior. Yang terakhir adalah hukum dari Fitts tahun 1954. Fitts Law memprediksi bahwa waktu untuk ketika kita menggunakan sebuah objek di dalam pengujian, di dalam fit law ini sendiri, dia memprediksi bahwa waktu untuk menuju pada suatu objek ketika kita menggunakan sebuah perangkat, itu adalah sebuah fungsi dari atau sebuah formula dari jarak dari target objek itu sendiri. Jadi misal kalau di sini, ini ketika kita ingin menggunakan tools yang ada di bawah ini, itu adalah jarak dari target objek dan objek size. Objek size-nya misal saya ini adalah layar laptop saya, maka target objek itu adalah rumus dari jarak dari target objek. Jadi sini itu adalah jarak dari objek size. Jadi kalau saya mau ke arah pensil yang ada di bawah ini, maka jarak itu adalah jarak dari target objek dan jarak dari objek size. Maka ketika kita semakin jauh atau semakin lebar dari device tersebut atau semakin kecil dari objek tersebut, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari
dan menggunakan objek tersebut. Sebagai contoh, kalau ini pensilnya ini, misal ukurannya lebih besar, misal misal pensilnya di sini dibandingkan dengan pensil yang ada di bawah sini tadi, maka ketika kita menggunakan, jadi misal mencari objek pensil tadi, maka jarak menggerakkan ini, nah ketika lebih besar, maka dia akan lebih cepat untuk didapatkan dan lebih cepat untuk digunakan dibandingkan dengan yang kecil. Apalagi ketika ada proses hide atau show and hide seperti yang ada di menu ini. Nah, seperti ini. Ini proses hide dan proses show-nya itu membutuhkan waktu lebih lama lagi. Kemudian, itu sangat penting untuk menentukan posisi dari objek ketika kita ingin membuat sebuah navigasi ataupun icon ataupun kita ingin memposisikan sebuah desain atau sebuah gambar di dalam sebuah desain kita. Hukum law ini sendiri sangat penting untuk mengevaluasi di mana kita ketika ingin melakukan proses pengujian, kita ingin menguji apakah efektif atau tidak meletakkan suatu objek di dalam desain tersebut. Jadi ketika kita menggunakan smartphone, handle device, atau mobile device, ataupun laptop, ataupun web, maka kita bisa mengukur efektivitasnya menggunakan hukum dari law ini. Kita sedianya menggunakan beberapa tools pengujian untuk proses evaluasi di dalam desain. Kita seharusnya menggunakan berbagai tools untuk atau berbagai metode untuk melakukan proses pengujian karena dengan menggunakan dua atau lebih proses atau metode pengujian maka kita mendapatkan hasil validasi yang lebih akurat atau lebih terpercaya dan lebih reliable dibandingkan menggunakan hanya satu teknik saja. Jadi menggunakan lebih dari satu metode itu sangat dianjurkan sekali ketika kalian nanti akan melakukan pengujian desain interaksi. Kemudian inspeksi itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan, mock-up, fungsional prototype, atau sebuah sistem. Nah, ketika kita menggabungkan antara desain interaksi dan requirement, maka di sini kita bisa mengujinya secara bersamaan. Kemudian user testing dan heuristic evaluation mungkin akan menjadi sebuah tools yang gabungan yang lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan salah satu teknik saja. Jadi misal heuristic user testing saja atau heuristic evaluation saja. Tetapi dengan menggabungkan antara user testing dan heuristic evaluation, maka kita akan mendapatkan pengujian yang lebih reliable dan kita akan menemukan berbagai permasalahan usability yang lebih ruang lingkupnya lebih besar lagi. Kemudian design guideline dapat digunakan untuk membangun sebuah heuristik. Kemudian workflow itu bisa digunakan untuk mengevaluasi bagian kecil dari sebuah produk. Karena memang sifatnya kalau workflow itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan metode yang lain. Karena kita perlu membuat sebuah skenario, kemudian perlu melakukan panel, dan sebagainya. Dari situlah workflow biasanya memang digunakan untuk menguji bagian kecil dari sebuah produk. Tetapi menggabungkan dengan berbagai metode itu sangat dianjurkan sekali ketika menguji pada produk desain interaksi.